Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak usah ditahlili anak yang meninggal bayi. Kamu seperti nguyai segoro, dia yang nolong kamu bacakan doa. Iki yang nolong kamu, yang ngajak kamu surga ini, kata doa nokona, semoga kamu selamat dari neraka. Lo sih nolong iki. Yang nolong kamu ini nanti, di akhirat itu dia memberi syafaat padamu, yang gandeng kamu itu anakmu nanti. Sehingga tidak ditahlili. Tapi ditahlili juga boleh, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Itu kan fleksibel saja. Sudah pernah kita bahas dulu tentang keutamaan orang yang memiliki anak wafat ketika masih belum balik. Ya, jadi Islam itu tidak ada ceritanya yang buntu, itu tidak ada. Tidak ada buntu dalam Islam, itu tidak ada. Ya, semua dalam Islam itu ada jalan keluar. Tidak punya uang untuk sodako, senyum bisa jadi sodako. Wajah berseri ketika menemui teman, sodako. Bahkan Rasul mengatakan seorang suami yang mendatangi istrinya dengan baik, menggauli istrinya, jadi sodako. Ya, sehingga tidak ada yang namanya Islam, oh kamu tidak bisa sedekah, ya sudah. Tidak ada buntu dalam Islam, itu tidak ada. Yang miskin, hartanya kurang, hisapnya sedikit. Yang kaya, kalau dipakai sodako, pahalanya besar. Tapi hisapnya juga panjang. Semua itu imbang. Dibuat baik sama Allah. Sakit, jadi peleburan dosa. Mendapatkan ujian, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah. Juga termasuk cobaan yang berupa wafatnya anak ketika masih belum balik. Di sini disebutkan di hadis riwayat muttafaqun alaih, semua ahli hadis mengakui sahihnya. Ma min muslimin, tidaklah satu orang, yamutu lahu thalathun, meninggal padanya thalathah, yakni 3 anak. Lam yablughul hifz, belum balik, illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahu. Akan dimasukkan surga oleh Allah karena rahmatnya kepada mereka. Sabar. Kalau orang di Syria kemarin 1 hari kadang kehilangan 8 anak. 8. Nangis tapi dia ngomong, "Kak apa aku terima nang Gusti Allah, aku terima." Gitu. 8 anak 1 hari. Ya, ini yang wafat 3, maka belum balik ya, maka Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Kalau anaknya kan langsung surga. Anaknya kan langsung surga. Anaknya enak, bapaknya enak. Anaknya yang memberi syafaat nanti di hari kiamat. Ya walaupun tidak kita harapkan itu. Siapa yang berharap? Tapi orang Islam itu ketika dia beriman, dia yakin sama Allah, sesedih-sedihnya dia masih punya harapan. Anak ini yang nolong saya masuk surga. Makanya beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak usah ditahlili anak yang meninggal bayi. Kamu seperti nguyai segoro, dia yang nolong kamu bacakan doa. Iki yang nolong kamu, yang ngajak kamu surga ini, kata doa nokona, semoga kamu selamat dari neraka. Lo sih nolong iki. Yang nolong kamu ini nanti, di akhirat itu dia memberi syafaat padamu, yang gandeng kamu itu anakmu nanti. Sehingga tidak ditahlili. Tapi ditahlili juga boleh, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Itu kan fleksibel saja. Ya, kemudian di hadis berikutnya tidaklah meninggal 3 anaknya dan dia sabar kecuali dia tidak akan tersentuh ayahnya dengan api neraka, kecuali hanya ya sekedar nyebrang aja. Kalau nyebrang kan semua sirat itu kan semua pasti nyebrang. Ya, wis itu dok. Ya berarti maksudnya tidak masuk sama sekali, itu bahasanya Rasul begitu. Tidaklah dia mendapati dimasukkan neraka atau tersentuh neraka kecuali hanya nyebrangnya saja. Nah, kalau nyebrang kan tidak mungkin tidak nyebrang. Mosok ngawang ini Pak, ke surga. Semua lewat sirat. Yang melewati sirat bawahnya kan neraka. Semua nabi-nabi juga begitu. Kata Nabi ya cuman itu aja. Maksudnya apa? Gak kena neraka sama sekali. Understand? Maka di satu kejadian
datanglah seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, jadi dulu itu banyak beberapa wanita yang datang ke Rasul, ya, baiat, mau jadi katakanlah sahabiyah, jadi sahabat perempuan, mau masuk Islam, banyak. Tapi Rasulullah tidak pernah salaman sekalipun dengan mereka, karena mereka bukan mahramnya, ya. Jadi kita enggak usah salaman. Niru siapa? Enggak ada. Masih santrinya, masih santri ini. Dan boleh di sekolahan itu anak-anak yang SD kelas 3 itu kan sudah mulai ambang balik gitu ya, perempuan. Tolak aja kalau salaman sama guru laki-laki. Begini aja. Enggak apa-apa. Mestinya boleh begini sama gurunya. Pak. Tapi kalau sama guru perempuan salaman, bukan saya enggak mau, Pak, tapi saya jaga. Karena Rasul mengatakan di hadis riwayat Tabrani, lebih baik kepala kalian dipukul pakai jarum dari besi daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Kan begitu. Tapi jenengan ini hati-hati. Mau ketemu misanan salaman. Saya pernah lihat itu jamaah kita. Saya ke rumah sama dia, ke rumahnya saudaranya. Terus saudaranya yang perempuan misanan keluar, salaman. Loh, ini balik tak cerita nih udah pancet. Ya misanan. Ya misanan juga oleh ji. Misanan kan bisa dinikah. Enggak, jangan salaman. Enggak usah salaman, apa sih oleh apa salaman? Enggak dapat apa-apa. Ya, enggak dapat apa-apa, enggak usah. Ya. Mereka tuh banyak yang datang sama Rasul, tapi Rasul enggak pernah salaman sama mereka. Tanya sama Rasul, ya Rasulullah, di antaranya Asma. Kita ini di rumah jadi apa kalau sama laki-laki enggak bisa saingan dengan laki-laki? Karena laki-laki itu mereka perang, kita enggak perang. Mereka Jumatan, kita enggak Jumatan. Mereka pegang uang, kita enggak pegang uang. Mereka sodako, kita enggak sodako. Jenazah keluar, mereka nganter, kita enggak nganter. Enggak nyolati juga. Nah, terus kita nanti di akhirat dapat apa ya Rasul? Nah, ada yang tanya begitu. Nah, Rasul mengatakan, coba para sahabat, lihat ini pinternya. Nah, perempuan ini pinternya kayak begitu. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita enggak nyangka kalau mereka itu ternyata punya pikiran seperti itu. Maka dikatakan oleh Rasul, ketika kamu di rumah, ketika kamu menjadi seorang ibu rumah tangga, itu sama pahalanya seperti laki-laki berjihad, sodako, sholat jenazah, sholat Jumat. Jadi ibu rumah tangga di rumah itu hebat. Itu hebat sekali, begitu loh. Jadi ibu rumah tangga itu hebat. Anda mencetak manusia, kan begitu, bukan melahirkan ya, mencetak gitu. Di rumah itu mengajari anak, memberi masakan, secara langsung praktek menjaga kelestarian manusia yang jadi keluarga kita di rumah. Karena bapaknya keluar. Amanat itu kan dijagakan ke istri. Dia yang didik, dia yang masakkan, dia yang merentah mandi. Kalau sakit yang perhatian juga ibunya. Jadi ibu rumah tangga itu sangat hebat sekali. Belum lagi nanti di akhirat. Nah, ada datang ke Rasul SAW. Ya Rasulullah, zahabar rijal lebih hadithik. Itu orang-orang laki itu dapat hadis-hadismu. Nah kita gimana ya Rasulullah? Nah kan tidak mungkin kita perempuan ngaji sama Rasul merangsek maju, nulis. Tidak mungkin. Faja'alana min nafsika yauman. Ya Allah Rasulullah minta hari po. Minta hari supaya kita bisa ngaji sama engkau. Na'tika fihi. Kita akan datang. Ibu-ibu datang. Tu'allimuna mimma alamakallah. Apa yang Allah ajarkan padamu. Kita ini minta ngaji ya Rasulullah. Qala ijtami'na yauma kadza wa kadza. Oke, datanglah di hari ini. Fajtama'na. Maka mereka pun kumpul. Fa'atahunna Nabi Rasulullah datang kepada mereka. Fa'alamahunna mimma alamahullah. Langsung diajar oleh Rasulullah hal-hal yang poin. Tapi mereka semua yang diajarkan Rasul, santrinya Rasul itu tidak ada yang perlu baleni, Pak. Saking hebatnya Nabi itu. Jadi kalau ngomong, plek, langsung masuk. Langsung masuk. Karena siapa dulu yang ngomong? Sahabat itu tidak ada yang, oh posisi karepnya. Tidak ada begitu. Paham? Gak paham? Tidak ada. Mereka itu langsung paham. Saking cerdasnya, saking kuatnya, saking hebatnya Kanjeng Nabi. Maka setelah diajarkan, kemudian Rasulullah SAW
menambahkan, tidaklah kalian wahai perempuan yang meninggal anaknya 3 sabar kecuali akan masuk ke dalam surga. Satu mengatakan, ya Rasulullah kalau cuma 2 yang wafat. Rasulullah mengatakan, ya sudah, 2 enggak apa-apa. 2 masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadis yang luar biasa ini. Itu diantara yang disampaikan kepada oleh Nabi kepada Muslim, kepada umatnya. Bahkan di satu hadis yang lain, enggak, itu lainnya, bukan meninggal, menyayang, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.